أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tarikhul Khulafa. Sebenarnya kita membahas atau kita membaca buku yang berjudul Tarikh Khulafa. Tarikh Khulafa ini ditulis oleh Imam Suyuti. Dan Tarikh Khulafa itu sebenarnya buku yang bercerita tentang masa kekhilafahan dari mulai Abu Bakar sampai selesainya khilafah di zaman Imam Suyuti. Jadi apapun yang terjadi di zaman-zaman itu Imam Suyuti menyebutkannya. Kecuali ada beberapa khilafah yang tidak disebutkan oleh Imam Suyuti, yaitu di akhir-akhir kekhilafahan Fatimiyah. Khilafah Fatimiyah ini tidak disebutkan oleh Imam Suyuti, Allahu alam, dikarenakan salah satunya adalah khilafah yang sudah banyak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Syiah dan orang-orang yang zindik di zaman itu. Kita sebenarnya masih bercerita tentang atau masih berkisar tentang Abu Bakar As-Siddiq dan khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, belum masuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemarin kita masih membahas tentang hadis-hadis tentang keutamaan juga akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang kisah pembaiatan. Dari setelah pembaiatan nanti kita akan membahas tentang apa saja yang terjadi di masa khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim bahwasannya ketika meninggalnya Rasulullah SAW dan setelah itu Umar bin Khattab berpidato di depan banyak manusia setelah dia pulang dari haji. Dia berkata ketika pidatonya, telah sampai berita kepada saya bahwasannya seorang di antara kalian ada yang berkata, jika Umar meninggal maka saya akan membaiat fulan. Ya, ini kisah tentang pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika meninggal Rasulullah SAW, sampai beberapa hari jenazahnya Rasulullah SAW tidak dikuburkan oleh para sahabat, karena para sahabat bingung apa yang harus mereka lakukan terhadap jenazah Rasulullah SAW. Ada yang ketika itu ada yang mengatakan
ini jenazah harus dikembalikan ke Madinah karena dia dikembalikan ke Mekah karena dia lahir di Mekah dan harus dikembalikan ke Mekah. Ada yang berpendapat tidak, ini jenazah harus kita kuburkan di Baqi'. Di Baqi' karena di Baqi' memang Rasulullah SAW menjadikan pengkuburan kaum muslimin dan Rasulullah dibalikkan dan dikembalikan ke Baqi'. Ada yang mengatakan tidak, ini jenazah Rasulullah harus dibawa ke Aqsa. Kenapa? Karena para nabi dikuburkan di Aqsa. Dan memang benar, termasuk banyak jenazah para anbiya itu di Aqsa. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun kuburan yang diyakini dan bisa dibuktikan secara sejarah, dipertanggungjawabkan bahwasannya itu kuburan Nabi di Aqsa. Allah Subhanahu wa taala hikmahkan semua kuburan itu lenyap. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau seandainya aku di Aqsa sekarang, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana kuburannya Musa. Nabi Musa alaihissalam pun dikuburkan di Aqsa. Maka ada sahabat yang berpendapat atau memberikan masukan, ya sudah, kalau begitu kita kuburkan saja di Aqsa. Semua saling menunggu bagaimana beritanya, sampai suatu hari Abu Bakar mengatakan, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda bahwasannya tidaklah seorang nabi dicabut ruhnya kecuali dia dikuburkan di mana dia dicabut ruhnya. Maka ketika itulah dia dicabut nyawanya di kamarnya Aisyah radhiyallahu an, maka di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW dikuburkan. Masalah penguburan sudah dianggap tahu. Masalah memandikan. Bagaimana cara memandikan Rasulullah SAW? Semuanya merasa tidak pantas untuk membuka pakaian Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang bermimpi, dengan mimpinya memandikan Rasulullah SAW tetap dengan pakaiannya Rasulullah SAW. Maka ketika itu mimpi ini diceritakan ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sampai Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain pun sepakat, ya sudah, dimandikannya Rasulullah tetap dengan pakaiannya tanpa harus dibuka. Begitu juga masalah siapa yang memandikan. Siapa yang paling berhak memandikan Rasulullah SAW? Allah alam, salah satu sahabat yang memandikan Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Begitu juga setelah meninggal Rasulullah SAW, masalah berikutnya yang terjadi adalah siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Kalau di dalam hadis-hadis banyak yang mengisyaratkan bahwasannya kalau Rasulullah tidak bisa melakukan menjadi imam, maka yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Ataupun dalam perkara-perkara yang lain. Bahkan kalau dikumpulkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq daripada sahabat yang lain, maka tidak ada sahabat yang bisa semulia Abu Bakar As-Siddiq di hadapan Rasulullah SAW. Dari ini pula maka para sahabat berselisih atau tidak berselisih. Para sahabat menunggu siapakah yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Pemilihan Abu Bakar As-Siddiq ini sebenarnya bukan pemilihan yang dilakukan oleh para sahabat untuk memilih. Tetapi sebenarnya adalah Rasulullah telah mewasiatkan dengan isyaratnya agar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dijadikan penggantinya Rasulullah dalam kekhalifahan. Maka dia orang yang pertama kali dikatakan khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah itu adalah penerus. Khalifah itu adalah pengganti. Penerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Ansar, dari Bani Muhajirin, dari orang-orang Muhajirin. Sementara Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Ansar. Dan Bani Ansar, orang-orang Ansar itu orang-orang yang banyak. Di antaranya adalah Khazraj. Kaum Khazraj juga dari Ansar. Ketika meninggalnya Rasulullah SAW, banyak pula dari orang-orang yang masuk, orang-orang di sekitaran Madinah, Mekah, itu murtad. Banyak. Bahkan ada sebagian kisah, nanti kita akan sebutkan juga ada kisahnya. Ada sebagian kisah Zaid bin Harith atau Usamah bin Zaid, ketika Rasulullah sedang sakit,
Usama bin Zaid diperintahkan oleh Rasulullah bersama 7.000 anggotanya, 7.000 pasukan untuk berperang ke Romawi. Ketika mereka sedang berjalan menuju Romawi, ternyata di situ Rasulullah sudah mulai sakit. Maka sebagian orang mengatakan, nanti dulu nih, Rasulullah sakit. Bagaimana kita mau berperang kalau Rasulullah sakit? Ketika Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW meninggal, itu Usama bin Zaid belum sampai Romawi. Belum sampai Roma, maka Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mengambil keputusan bahwasannya Usama bin Zaid dengan pasukannya jangan pernah kembali sampai mereka menjalankan misi dari Rasulullah SAW. Akhirnya Usama bin Zaid ketika itu berperang bersama 7.000 pasukan melawan Romawi. Disitulah Romawi terkalahkan pertama kali oleh pasukan Usama bin Zaid. Yang orang-orang yang murtad, yang mulai kembali kepada kekufuran, ketika melihat kemenangan Usama bin Zaid, sebagian mereka ada yang tetap Islam, sebagian mereka ada yang tetap murtad. Tetapi kemenangan Usama bin Zaid di dalam peperangan tersebut menggemparkan dan menyebabkan kaum muslimin memiliki kemuliaan dan kekuatan yang lebih. Kenapa? Karena Romawi ketika itu dianggap bangsa yang paling kuat. Tidak adanya Rasulullah, meninggalnya Rasulullah, tapi tetap menangnya Usama bin Zaid, ini menambah kekuatan dan kewibawaan kaum muslimin. Dan ini pula salah satu daripada keputusan Abu Bakar, yang keputusan ini dikatakan oleh sebagian orang, bahkan Abu Hurairah mengatakan, kalau seandainya bukan dipimpin oleh Abu Bakar, mungkin Islam tidak akan ada seperti sekarang. Apa maksudnya? Karena Abu Bakar ketika itu memberikan keputusan tetap berperang, lanjutkan misi Rasulullah, jangan pulang. Sementara orang-orang lain mengatakan pulang aja. Karena kita ini kalau memang terjadi perang dengan Romawi, apa yang bisa kita lakukan kalau nggak ada Rasulullah? Padahal ketika dia pulang, seandainya tidak berperang, itu akan menjatuhkan pamor kaum muslimin, orang-orang tambah banyak murtad nanti. Tidak ada kewibawaan kaum muslimin. Tapi ketika ternyata peperangan itu dimenangi, walaupun ada yang murtad, tetapi kebanyakannya takut dan menghargai pasukan kaum muslimin. Kembali kita kepada cerita bahwasannya ketika mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, di situ ada 10 sahabat, yang 10 sahabat ini dikatakan orang-orang yang memiliki orang-orang dekat dan ahli musyawarahnya Rasulullah SAW. Di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, di dalamnya ada Abu Ubaidah Jarrah, di dalamnya ada para sahabat yang lain, yang mereka ini termasuk orang-orang yang dibawa atau yang menjadi teman musyawarahnya. Ya. Ketika ingin membaiat Abu Bakar Siddiq, tadi kembali ada orang-orang murtad. Di situ pula kata Aisyah radhiyallahu an, ketika meninggalnya Rasulullah mulai nampak orang-orang munafikin. Yang munafik betul-betul tambah munafik. Bahkan ada sebagian orang yang terang-terang mengatakan kami tetap sholat, tapi kami tidak akan pernah mau membayar zakat. Jadi di zaman itu kemunafikan ketika meninggalnya Rasulullah nampak. Orang-orang yang murtad nampak. Ini pula yang menyebabkan gonjang-ganjing. Siapa yang berhak untuk menjadi khalifah? Sebagian menganggap kami An-Ansar, kami orang-orang Madinah yang berhak menjadi khalifah. Karena ini negeri kami, kampung kami. Ini ditiupkan oleh orang-orang munafikin. Ini kampung kami, ini negeri kami. Tidak mungkin kalian pendatang menjadi pemimpin di negeri kami. Ini ditiupkan oleh orang-orang munafikin. Sementara orang Al-Ansar mengatakan, atau orang-orang muhajirin menganggap, gak ada orang Ansar yang sehebat Abu Bakar As-Siddiq. Dari sisi keimanan, dari sisi pembelaan, dari sisi dia menggantikan Rasulullah, gak ada. Akhirnya, ada satu bani, atau ada satu qabilah, ianya dikatakan Bani
Saqifah atau Bani Sa'idah. Bani Sa'idah atau Bani Sa'adah. Dia ini dari Bani Sa'adah ini dari Khazraj. Khazraj ini asli orang Madinah dan orang Ansar. Bani Sa'idah ini dia yang memanggil dan mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, berbaiat menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Karena dia sebagai salah satu pendorong, padahal dia dari Bani Ansar. Dia dari orang-orang Ansar dan orang asli Madinah. Ini yang menyebabkan orang Madinah yang lain tidak berani menggaungkan isu bahwasannya yang paling berhak itu orang Ansar. Maka kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, tentu kita lihat di sebelah kanan Masjid Nabawi itu ada kebun-kebun. Itu dikatakan Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang masih ada. Saqifah Bani Sa'idah ini di situ dulu tempat pendopo. Orang-orang Bani Sa'adah duduk dan bermusyawarah tentang apa yang ada pada suku mereka, kampung mereka. Disitulah para sahabat duduk di Saqifah Bani Sa'adah. Orang-orang Ansar juga berada di situ. Orang-orang Muhajirin sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, wahai Abu Bakar, pergilah kamu sekarang untuk menemui saudara-saudara kami dari kalangan Ansar. Siapa nih kalangan Ansar yang bisa diajak bicara? Yang kalangan Ansar ini yang bisa membackup, membela tentang Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka pergi, berangkat, bertemu dengan orang-orang yang soleh, ya, di antara Bani Sa'adah. Lalu di Bani Sa'adah ini, di sampai Bani Sa'adah atau di Saqifah Bani Sa'adah, mereka sedang berkumpul. Ada laki-laki yang berselimut, saya bertanya, siapakah orang ini? Mereka bertanya, dia Sa'id bin Ubadah. Kenapa dia? Dia sedang sakit demam. Tatkala kami telah duduk, salah seorang dari mereka berdiri dan menyampaikan pidatonya dari Bani Sa'adah. Ini sampai dalam sebuah riwayat dikatakan hampir seperti terjadi ketegangan. Ada yang berpidato memuji Allah, berkata, amal ba'du, kami adalah Ansar, penolong Allah dan pasukan Islam. Kamu sekalian orang-orang Muhajirin adalah bagian dari kami. Kalian datang kepada kami dan kalian ingin mencabut kami dari kami dan merampas kekuasaan kami. Ini isunya. Jadi siapa? Kalian pendatang, kalian Muhajirin, kalian ingin jadi kuasa. Tatkala isu ini terus berkembang, intinya Bani Sa'adah dia langsung mengatakan kami berbaiat kepada Abu Bakar. Bani Sa'adah dari Khazraj dari Ansar Madinah. Maka orang Madinah ketika itu semuanya diam. Semuanya diam dan sepakat apa yang dikatakan dan mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ketika itu. Jadi isu yang diangkat ini tentang orang-orang Muhajir tidak boleh menguasai Madinah, itu hanya isu-isu segelintiran orang yang ketika itu memang mereka lemah dalam keimanan. Bahkan sebagian ada orang-orang munafik yang tanpa disadari mereka membuat isu-isu ini sehingga kaum muslimin seolah-olah menjadi lemah. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah kaum Muhajirin sepakat semuanya. Dan ada kaum-kaum Ansar yang mereka berakal, beriman, dan mereka memutuskan untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ini juga sebuah kisah. Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah masih sering membawa kain-kain yang dia bopong dan dia jual ke pasar. Sampai suatu hari ketemu Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ya Khalifatul Rasulullah, apa yang kau lakukan dengan membawa kain-kain ini? Kau itu harusnya duduk dan mengurus kaum muslimin, jangan kau jual kain ini. Itu bahasa umumnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau aku tidak jual kain ini, dari mana keluarga aku bisa hidup? Kata dia. Maka dari itulah pertama kali Umar bin Khattab mengajak Abu Bakar As-Siddiq, ayo kalau gitu kita ke rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ke rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah musyawarah nih. Gimana supaya Abu Bakar bisa fokus untuk mengkhidmat rakyat, mengkhidmat kaum muslimin. Karena kalau dia masih
melakukan kegiatan-kegiatan dia sebagaimana umumnya, nanti akan terpecah fokus dia. Disitulah sebagian orang mengatakan pertama kali dibangunnya Baitul Mal. Harta bersama kaum muslimin. Nah, harta bersama kaum muslimin ini dibangun, fungsinya memberikan fakir miskin, memberikan fasilitas umum, juga termasuk fungsinya adalah memberikan mukafaah atau uang atau gaji atau semakna dengan ini kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Karena istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi orang. Allah mengharamkan istri Nabi setelah Nabi meninggal untuk dinikahi orang. Siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka? Sementara sebagian mereka tidak punya anak. Maka yang bertanggung jawab terhadap mereka adalah Baitul Mal kaum muslimin. 1/5 dari harta rampasan perang itu diberikan kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Di situ pula Baitul Mal ini memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang mukafaah kehidupannya. Sampai dikatakan, ya Abu Bakar As-Siddiq, kalau kau butuh baju, kalau kau butuh makan, kalau kau butuh sesuatu, ambillah di Baitul Mal. Kalau memang seandainya bajumu telah lusang, kau ganti yang baru, kau letakkan bajumu yang lama ke Baitul Mal, dan kau akan dihidupkan oleh Baitul Mal. Dan ini pun disepakati oleh para sahabat. Para sahabat sepakat bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia diberikan mukafaah, diberikan penghidupan dari Baitul Mal. Ketika akhir hayatnya Abu Bakar As-Siddiq, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq di hujung penghayatnya dia ingin meninggal, dia sebutkan kepada Aisyah, ya Aisyah, susu yang ada dalam bejana, baju yang terlipat dan kain yang terlipat, dan sebagian gandum-gandum yang ada, itu semuanya punya Baitul Mal. Kalau seandainya aku meninggal hari ini, kembalikan semua itu, susu-susu dan gandum-gandum, pakaian-pakaian ini ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq jadi termasuk pertama kali dibangun Baitul Mal itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah peperangan menaklukkan Roma. Menaklukkan Roma ini bukan sebuah perkara yang ringan. Di zaman itu dua pasukan yang kuat, Persia dan Romawi. Karena memang dua pasukan ini pasukan tua yang sudah lama. Sebelum ada Mekah, Persia sudah menjadi kerajaan. Maka itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu asalnya dari Babylon. Babylon itu Persia, yang orang akan mengatakan apa? Bahasa Arabnya Babal. Itu Babylon. Babylon sudah menjadi kerajaan, Namrud sudah menjadi kerajaan. Mekah ketika itu belum apa-apa. Bahkan sebagian dari Palestina belum jadi apa-apa. Romawi sudah menjadi kerajaan ketika itu. Kapan? Romawi terutama dia di zaman-zaman Nabi Isa alaihissalam. Antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW itu ada jarak sekitar 500 tahun. Disebutkan oleh para ulama. Maka kalau kita sekarang tahun 2000-an, betul. Karena zaman Rasulullah di sekitar Hijriah tahun berapa sekarang? 1400. Memang di sekitar 500 sampai 600 tahun jarak. Karena 2000 ini kan berdasarkan Masehi. Isa alaihissalam. Kalau 1400 berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi antara hijrahnya Rasulullah antara Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam sekitar 500 tahun. Yang kita ingin tegaskan bahwasannya berarti Romawi sudah ratusan tahun lebih maju sebelum adanya Mekah dan kaum muslimin. Bahkan sebagian para sahabat dulu kalau mau belajar membuat baju besi untuk perang itu pergi ke Romawi. Bahkan sebagian para sahabat, ada sahabat yang cuma 6 bulan belajar bahasa mereka untuk belajar bagaimana tentang teknologi mereka. Tapi Rasul mengizinkan dia untuk mempelajari bahasa mereka. Dan sahabat bisa mempelajari dalam waktu 6 bulan. Masya Allah. Yang kita ingin tegaskan di sini adalah Romawi itu bukan bangsa yang kecil. Ketika bisa menaklukkan Romawi itu akan mengguncang dunia. Karena dianggap ketika itu Romawi adalah adik kuasa. Termasuk Habasyah, Ethiopia.
yang dikenal dengan Raja Najasyi. Kenapa Raja Najasyi mengirimkan pasukan gajahnya ke Yaman? Itu atas perintah Romawi. Jadi ketika kita kembali sedikit lagi ingin menceritakan tentang Romawi, betapa besar kekuasaannya ketika itu. Ketika Yaman ada orang-orang yang baru masuk dalam agama Yahudi, lalu orang-orang Yahudi ini membakar dan membunuh orang-orang Nasrani. Maka itu dikatakan Ashabul Ukhdud. Orang-orang Nasrani yang terbakar dan terbunuh ini bikin surat ke Romawi. Kami di Yaman dibakar dan dibunuh. Romawi ketika itu menganggap nggak perlu mereka langsung turun. Mereka kirim surat lagi ke Ethiopia, Habasyah. Inilah kisahnya pasukan gajah. Ya. Ethiopia diminta oleh Romawi kuasai Yaman. Ini sebelum lahirnya Rasulullah. Kembali sebelum lahirnya Rasulullah. Jadi kita ingin menegaskan, sebelum lahirnya Rasulullah saja, Romawi sudah punya kekuatan itu. Akhirnya orang-orang Ethiopia membawa gajahnya, dia untuk pergi ke Yaman. Inilah terjadilah peperangan Yaman. Yang akhirnya di Yaman dibangunlah gereja yang tertinggi, yang terbesar di Son'a. Gereja terbesar di Son'a ini tadinya untuk menandingi Ka'bah. Ketika sudah terjadi gereja ini, orang-orang Mekah, pemuda Mekah, mendengar ada tempat ibadah yang lebih besar daripada Ka'bah. Dia pergi ke Son'a. Apa yang dia lakukan? Dia kotori dengan kotoran manusia itu gereja yang baru dibuat. Marahlah orang-orang Nasrani yang ada di Yaman, yang asalnya dari Ethiopia. Akhirnya mereka menyerang Ka'bah. Jadi pasukan menyerang Ka'bah itu sebenarnya itu di bawah pasukan Romawi. Jadi sebelum mereka menyerang Ka'bah, ternyata terjadi peperangan di antara mereka sendiri. Karena ketika Romawi memerintahkan Ethiopia pergi menguasai Yaman, diutus dua pemimpin. Begitu Yaman sudah takluk, ternyata dua pemimpin ini berpecah. Dua-duanya ingin jadi penguasa. Ketika berpecah, salah satunya akhirnya menjadi menang. Ketika dia menang, karena dia mengalahkan temannya ini, dia takut Romawi datang kepada dia. Karena kan dia utusan Romawi. Dia kirim lagi ke Ethiopia. Pernyataan dia bahwasannya, aku ini akan tetap taat kepada kalian. Dikirimkan ke Ethiopia. Ethiopia dikirimkan ke Romawi. Artinya, sekuat inilah Romawi ketika itu bisa mengatur dari bangsa Afrika, dari Arab, dia semuanya bisa mengatur. Usama bin Zaid, ketika Rasulullah ingin meninggal, Rasulullah memerintahkan Usama bin Zaid dengan 7.000 pasukan untuk memerangi Romawi. Begitu Rasulullah sakit, ini sebagian orang munafikin udah ragu. Berangkat gak nih? Nanti kalau Rasulullah meninggal, gimana pasukan ini? Bahkan betul, begitu dalam perjalanan mereka menuju Romawi, Rasulullah meninggal. Mereka dengar sebagian kabilah-kabilah, suku-suku yang di sekitaran Arab, sekitaran Madinah, Najd dan yang lainnya mulai murtad. Gonjang-ganjing di Madinah sudah selesai. Khalifah sudah ditetapkan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita katakan tadi, yang Abu Hurairah menceritakan. Kata Abu Hurairah, kalau bukan karena keputusan dari Abu Bakar As-Siddiq, mungkin Islam tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tetap berperang. Tetap berperang. Disitulah orang yang pertama kali mengatakan Romawi takluk di khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Keromawian itu jatuh di khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebenarnya pengutusan pasukan di zamannya siapa? Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar As-Siddiq cuman melanjutkan. Dan keputusan itu keputusan yang terbaik ketika Abu Bakar As-Siddiq tetap mengatakan lanjutkan ekspedisi atau lanjutkan misi Rasulullah SAW. Banyak yang terjadi. Di antaranya juga murtadnya orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ini pun termasuk masalah ini Abu Bakar As-Siddiq saja mengambil keputusan. Semua para sahabat, bahkan
suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diceritakan dalam sebuah riwayat dari Ismaili. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika orang-orang itu mau sholat tapi nggak mau bayar zakat, apa kata Umar bin Khattab? Ketika dia mendengar itu, kata Umar, aku menemui Abu Bakar. Dan saya katakan kepadanya, wahai Abu Bakar, satukanlah manusia dan bersikaplah dengan penuh kasih sayang pada mereka, karena keadaan mereka itu adalah kelaksana orang-orang yang buas. Artinya, ini orang-orang yang nggak mau bayar zakat, hadapin dengan pelan. Ini kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Apa kata jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar berkata, ya Umar, saya berharap engkau itu membantuku. Namun, yang saya dapatkan adalah kamu mengkhianatiku. Kenapa? Apakah kamu demikian garang di masa jahiliyah dan menjadi penakut di masa Islam? Karena Abu Bakar punya keputusan, bukan dilembekin nih orang, dikasih ultimatum. Kalau kau tidak bayar zakat, sebagaimana kau membayar zakat di zaman Rasulullah, maka kau kuperangi. Umar menganggap jangan keras. Jangan keras seperti itu, dia kaum muslimin. Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, kamu di zaman jahiliyah bisa keras, kenapa sekarang kamu nggak ada kekerasannya? Menjadi para sahabat menganggap apakah perlu memerangi mereka yang tidak membayar zakat. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdalil dengan Al-Quran dan hadis bahwasannya yang tidak bayar zakat itu boleh diperangi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga dariku harta dan darah mereka. Illa bihaqqiha, kecuali yang haknya. Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan, terjaganya jiwa mereka dan harta mereka kecuali hak Islam. Illa bihaqqiha, ini apa? Kecuali hak Allah dan Rasul. Zakat itu bukan hak mereka, zakat itu hak Islam. Maka boleh diambil harta mereka dan boleh ditumpahkan darah mereka kalau mereka tidak menunaikan hak Allah dan hak Rasul. Ini pendalilan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga orang-orang yang tidak mau bayar zakat ketika itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya juga ya kejadian di zaman Abu Bakar As-Siddiq yang paling menguras, termasuk memecahkan fokus kaum muslimin untuk melebarkan kekuasaan. Jadi setelah peperangan Romawi tadi ditarik kaum muslimin, tidak ada lagi peperangan kepada luar dulu. Masih membenahi di tengah kaum muslimin. Apalagi yang terjadi selain memerangi orang-orang yang murtad. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh, kata Rasulullah. Maka siapa saja yang murtad dan kaum-kaum yang murtad, kabilah-kabilah suku yang murtad diperangi oleh Abu Bakar. Para sahabat diutus untuk itu. Juga selain yang murtad, mereka yang tidak mau bayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Yang ketiga, siapa lagi diperangi oleh Abu Bakar? Yang diperangi Abu Bakar ketiga adalah pasukan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini orang yang mengaku nabi. Dia mengaku nabi, dan ketika dia mengaku nabi, kabilah sukunya pun mendukung dia. Bahkan banyak orang ketika itu murtad dan kembali kepada Musailamah Al-Kadzab. Ya subhanallah, disebutkan dalam riwayat bahwasannya Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh seorang sahabat bernama Wahsy. Wahsy membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan sebuah tombak. Ketika itu usia Musailamah Al-Kadzab 150 tahun. Maka dalam riwayat dikatakan Musailamah Al-Kadzab sudah lahir sebelum bapaknya baginda Rasulullah lahir. Abdullah bin Abdul Muttalib, itu bapaknya baginda Rasulullah,
itu lebih muda daripada Musailamah Al-Kadzab. Tapi Musailamah Al-Kadzab ketika terbunuh di usia 150 tahun, yang membunuhnya adalah Wahsy, sahabat Rasulullah SAW. Dia membunuh dengan tombak, yang tombak ini pernah dia gunakan untuk membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Di perang Badar atau di perang Uhud, ketika mereka kalah perang Badar, adalah perang Uhud, Wahsy dijanjikan, dia ketika itu budak, kalau kau bisa membunuh Hamzah, maka kau akan kukasih hadiah emas yang banyak, kau akan kubebaskan dari perbudakan. Ketika perang Uhud itu tidak ada fokusnya Wahsy kecuali melihat Hamzah. Dia nggak lihat yang lain. Di mana Hamzah dia perhatikan. Sampai akhirnya Hamzah dia tombak, dia bunuh di perang Uhud. Semua orang tahu yang membunuhnya adalah Wahsy. Tapi Allah takdirkan setelah beberapa tahun Wahsy masuk Islam. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat di peperangan Uhud itu di barisan musyrikin ada siapa? Abu Sufyan. Ada pemimpin yang merebut gunung untuk mengalahkan kaum muslimin, siapa? Khalid bin Walid. Pembunuh daripada Hamzah ketika itu Wahsy. Hampir semua mereka itu masuk Islam. Padahal mereka pernah melukai Rasulullah SAW. Sebagian mereka. Kaifa yaflahu qaum sujjan nabiyahum. Bagaimana kaum itu mau beruntung kalau mereka melukai nabinya, kata Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW masuknya Wahsy ke dalam Islam, Rasulullah SAW sempat tidak bisa melihat wajah Wahsy karena sedihnya dan kesalnya. Artinya dia betul-betul terpukul dengan meninggalnya pamannya Hamzah. Maka Wahsy ketika itu punya tekad. Dia merasa menyesal dengan apa yang pernah dia perbuat, membunuh singa-singa Allah. Wahsy ketika itu bertekad. Apa tekadnya? Tombak ini yang pernah kubuat membunuh Hamzah harus kubuat untuk membela Islam dan menegakkan Islam. Maka dari itu, ketika peperangan dengan Musailamah Al-Kadzab, Wahsy ketika itu langsung bertekad. Tombak yang pernah kugunakan untuk membunuh Hamzah, harus tombak ini kugunakan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ternyata tekad dia dan cita-cita dia tercapai. Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh Wahsy dengan tongkat dan tombak yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah sebagai tebusan kesalahan dia pernah membunuh orang terbaik dalam Islam. Ini diantara kejadian yang ada pada di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Dalam sebuah riwayat lagi, apa lagi kejadian? Kejadiannya adalah ketika Musailamah Al-Kadzab juga. Jadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq termasuk panglima yang selalu digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad dan termasuk memerangi Musailamah Al-Kadzab adalah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid pun menebus kesalahannya dan kekurangannya dengan menjadi pasukan yang membela apa yang menjadi keharusan kaum muslimin ketika itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, beberapa tahun Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, itu hampir dikatakan Khalid bin Walid cuman pindah ke tempat satu ke tempat lain untuk memerangi mereka yang murtad. Khalid bin Walid. Jadi tidak ada pekerjaannya yang dia fokuskan kecuali ketika itu menjadi panglimanya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Bahkan dikatakan di Yamamah dia membunuh Musailamah Al-Kadzab di akhir tahun, yaitu akhir tahun kekuasaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di antaranya juga kejadian yang terjadi di khalifah atau di masa Abu Bakar As-Siddiq adalah meninggalnya Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW ketika itu Fatimah berusia 24 tahun. Ya subhanallah. Mudah sekali Fatimah radhiyallahu an meninggal. Di usia 24 tahun Fatimah radhiyallahu anha sudah meninggal.
Dia anak bungsunya baginda Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah SAW meninggal atau ingin meninggal, Rasul pernah mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, engkau adalah keluargaku yang paling pertama kali bertemuku nanti." Maksudnya, para ulama menafsirkan, disinilah Rasulullah SAW akan meninggal. Dan orang yang paling pertama kali meninggal adalah Fatimah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW tidak punya nasab. Artinya anak yang terus meneruskan keturunan Rasulullah kecuali dari Fatimah. Karena ketika itu ada anak Rasulullah yang lain seperti Zainab, ya, itu tidak memiliki anak dan dia sudah meninggal duluan sebelum meninggal Rasulullah SAW. Semua anak Rasulullah SAW itu meninggal duluan sebelum meninggal Rasulullah kecuali Fatimah binti Rasulullah SAW. Dia meninggal 6 bulan setelah meninggal Rasulullah SAW. Dan semua dari keturunan Rasulullah tidak memiliki anak kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah punya 2 anak, Hasan dan Husain. Hasan yang terbesar, Husain yang paling kecil. Hasan nanti dalam khalifah itu dia akan menjadi khalifah setelah meninggalnya Ali bin Abu Thalib. Dia sempat naik menjadi khalifah, tetapi akhirnya dia mengundurkan diri dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Disitulah nanti terjadi fitnah di antara kaum muslimin, di antaranya orang-orang Syiah yang menghembuskan tentang tidak pantasnya mengambil kepemimpinan, akhir tumpah darah. Itu nanti akan diceritakan di zamannya Hasan. Maka dari situ pula mereka selalu mengkultuskan Husain, karena mereka menganggap Hasan dalam tanda kutip sempat berkhianat memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Padahal ketika Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah itu untuk mendamaikan kaum muslimin. Rasul sudah kabarkan, ini cucuku ini nanti dia akan mendamaikan 2 pasukan besar. Kata para ulama, kapan itu? Ketika kecil Rasul sudah menyebutkan itu. Kapan kejadiannya ternyata Hasan mendamaikan pasukan besar? Ketika dia memberikan kekuasaan kepada Muawiyah dalam rangka untuk kaum muslimin bersatu, tidak ada tumpah darah di antara kaum muslimin. Meninggalnya Fatimah radhiyallahu anha, dia adalah istrinya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, dan dia dikuburkan di Baqi' di usia yang muda, yaitu di usia 24 tahun. Di antara kejadiannya juga di tahun ke-12 Abu Bakar As-Siddiq pernah mengutus Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu ke Bahrain. Ya. Di dulu orang-orang Bahrain itu sempat murtad. Maka Al-Ala Al-Hadrami, Hadrami itu dari Hadramaut. Bahrain itu dekat dengan Hadramaut. Maka orang-orang Hadramaut sebagiannya diutus untuk berperang di sana. Maka di sana ada beberapa sahabat yang meninggal. Sahabat Muhajirin ada yang meninggal, ya. Juga dia pernah mengutus Ikrimah bin Abil Jahal radhiyallahu an ke Oman. Di sana orang-orang murtad. Juga pernah mengutus Muhajir bin Abi Umayyah ke Najair atau ke daerah Najran. Masih daerah-daerah sekitar Bahrain, Oman, sekitar pesisir di sana, sekitar Teluk. Karena mereka murtad. Juga pernah mengutus Ziyad bin Labid Al-Ansari radhiyallahu ke Taif. Taif itu kota yang dekat dengan Mekah. Cuman sekitar 40 km atau 50 km. Yang akhirnya nanti Taif, kisah Taif itu pernah menolak Rasulullah SAW. Tapi Taif itu masuk Islam dan dikuasai bukan dengan cara peperangan. Mereka menyerah dan tidak ada peperangan. Ketika itu dikepungnya Taif, setelah dikepungnya Taif, mereka diberikan ultimatum, diboikot, nggak dikasih makan, sampai beberapa hari, akhirnya orang Taif, mereka masuk ke dalam Islam. Jadi kalau kita yang pernah ke Taif, ada gerbang Taif yang besar, di situ sebenarnya dahulu tempat pengepungan itu, yang sekarang jadi masjidnya Ibnu Abbas, Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kota Taifnya dahulu adalah kota yang ada tembok. Tembok itu bergerbang.
Nah, gerbang ini dikunci dari luar, mereka nggak bisa keluar dari tembok. Kalau mereka keluar dari tembok, mereka dibunuh. Tapi nggak diberikan makanan di dalam mereka. Sampai makanan di dalam mereka pun habis sendiri, akhirnya mereka menyerah. Itu Taif. Pengutusan para sahabat ini untuk memerangi orang-orang yang murtad, ternyata banyak sahabat yang meninggal. Di antaranya Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi ini suami dari Zainab, ya, binti Rasulullah SAW. Juga banyak sahabat yang lain. Di antaranya adalah Fadl bin Abbas meninggal. Orang-orang yang muda, penghafal Quran, banyak yang meninggal. Ya. Lalu ketika para sahabat ini sudah mulai meninggal karena peperangan-peperangan, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an suatu hari ketika sudah dalam peperangan Yamamah ini kan peperangannya memerangi Wahsy tadi, di akhir-akhir kekuasaannya Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengutus atau memberikan surat kepada Umar bin Khattab. Yang intinya dalam surat itu, bahwasannya di dalam peperangan ini sudah banyak yang meninggal. Lalu yang meninggal ini orang-orang Al-Qurra, orang-orang pembaca Quran dan menghafal Quran. Abu Bakar As-Siddiq punya ide, khawatir kalau banyak pembaca Quran ini meninggal, nanti nggak ada yang ngajarin Quran lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq, dia memerintahkan dan bermusyawarah kepada Umar agar Quran itu dikumpulkan. Yang ditulang-tulang, yang di pohon-pohon, di pelepah kurma, di atas kulit-kulit rusa, yang tertulis, semua dikumpulkan. Awalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, wallahi khairun falam yazal Umar yuraji'ni hatta syarahallahu sadri. Kata Umar, ini baik. Tapi Umar tetap masih janggal. Apakah kita kumpulkan? Sementara Rasulullah nggak pernah mengumpulkan ini. Umar terus janggal di hatinya. Sampai akhirnya Umar berpendapat Abu Bakar begitu yakin untuk mengumpulkan Quran. Tidak mungkin dia punya keyakinan dengan keyakinan yang betul kokoh, pasti dia benar. Jadi keyakinan Abu Bakar itu menularkan kepada Umar, Umar pun akhirnya yakin. Ayo kita kumpulkan Quran. Maka mereka mulai mencari pemuda-pemuda yang mengumpulkan Quran. Siapa pemuda ini? Zaid bin Harithah. Termasuk salah satu yang ditugaskan untuk mengumpulkan Quran. Awalnya Zaid bin Harithah ketika diperintahkan mengumpulkan Quran pun dia masih bimbang. Apakah aku mengumpulkan sesuatu yang kata Zaid, kalau seandainya aku diperintahkan untuk mencakul dan menghilangkan gunung, itu lebih ringan bagiku dibanding aku disuruh untuk mengumpulkan seluruh Quran. Tapi Zaid tetap yakin. Awalnya dia ke dalam kebimbangan, apakah kita mengumpulkan sesuatu yang tidak dikumpulkan Rasulullah. Tapi karena mereka melihat, Zaid melihat Abu Bakar dan Umar begitu yakin terhadap apa yang harus dikerjakan. Quran harus dikumpulkan. Kaum muslimin banyak yang meninggal. Para penghafal Quran, para pembaca Quran sudah banyak yang meninggal. Quran harus dikumpulkan. Maka Zaid mulailah mengumpulkan Quran. Jadi di sini Syekh atau Imam penulis Imam Suyuti ingin menegaskan, pengumpulan Quran sebenarnya itu sudah mulai di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengatakan pengumpulan Quran di zaman Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan pengumpulan dan menjadikan Quran satu itu di zamannya Utsman bin Affan. Maka sebenarnya ini semua tidak bertentangan. Awal pengumpulan Quran itu misinya di akhir khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, karena setelah perang Yamamah. Perang Yamamah ini perang dengan Musailamah, dan itu akhir-akhir kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi pengumpulan ini kan tidak cepat. Pengumpulan ini terus berlangsung sampai zamannya Umar bin Khattab. Penyempurnaan dan penyempurnaan ketika zaman Umar bin Khattab sudah berkumpul, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, Zaid mendapatkan ayat-ayat yang terkadang
agak seperti berbeda. Agak seperti berbeda. Ya. Sebagaimana dia mendapatkan satu ayat yang enggak didapatkan di tempat yang lain. Yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Tapi dia tetap kumpulkan. Nah, ketika itu ini masih pengumpulan Quran. Ide pengumpulan Quran dari Abu Bakar As-Siddiq. Mulai pengumpulan Quran dari zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ada orang bilang pengumpulan Quran itu muhdas Ustaz, bid'ah. Karena zaman Rasulullah enggak ada pengumpulan Quran. Maka jawaban kita apa? Yang pertama, yang mengumpulkan Quran siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa rasyidin." Wajib bagi kalian mengikuti agamaku dan agama khulafa rasyidin. Kalau itu dilakukan oleh khulafa rasyidin, tidak pernah menjadi bid'ah. Tidak pernah menjadi bid'ah. Karena Rasulullah telah merekomendasikan bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Maka kalau ada sebuah perbuatan zaman sekarang yang dilakukan oleh orang sekarang, tidak dilakukan oleh Nabi, tapi pernah dilakukan oleh khulafa rasyidin, hampir tidak pernah dan tidak mungkin dikatakan bid'ah. Maka contoh salah satunya, Allah alam, adalah azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali dilakukan di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita kembali lagi, ketika pengumpulan Quran ini, dikumpulkan Quran oleh Zaid bin Harithah. Ketika dikumpulkan ini, ya, didapati beberapa ayat yang dicocokkan. Di zaman Rasulullah SAW, itu tidak ada susunan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sampai akhirnya An-Nas. Susunan itu tidak tersusun di zaman Rasulullah. Begitu juga yang tertulis, itu yang tertulis semuanya sesuai dengan logat dan lahjah mereka masing-masing. Karena orang Arab punya logat masing-masing. Semuanya bahasa Arab, tapi punya logat masing-masing. Dari logat masing-masing ini akan ada bacaan yang berbeda-beda. Inilah yang nantinya menjadi qiraatu sab'ah. 7 cara bacaan Al-Quran. Atau qiraatu tis'ah. 9 cara baca Quran. Kenapa ada 9 logat, ada 9 lagom, atau 9 lahjah? Karena ada beraneka ragam orang yang menulis dengan sesuai dengan lahjahnya. Dengan, apa itu lahjah kita kan? Aksen ya. Dengan bahas cara mereka berbicara. Tapi semuanya Arab. Seperti kita sering dengar orang baca, kalau kita baca apa? Wadduha, kan begitu. Orang baca wadduhe. Itu sebenarnya semua dari bangsa Arab. Lah, perbedaan ini semua di zaman di zamannya Utsman bin Affan barulah disepakati. Pakai yang satu dulu aja. Bukan berarti yang lain nggak kepake. Agar tidak tercampur antara aksen yang lain dengan aksen yang satu. Jadi kalau satu pakai bacaan ini aja. Maka mushaf yang kita baca sekarang itu bacaannya hafaz, ya, dengan qiraatnya hafaz. Artinya itu bacaan dengan lahjah yang hafaz pakai. Ada lagi nanti Quran dengan lahjah yang lain, ada, tapi intinya semua sama. Cuman berbeda cara baca. Begitu juga ketika penyusunan Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Itu tidak pernah zaman Rasulullah. Bagaimana para sahabat? Maka itu mengumpulkannya di zaman Abu Bakar, sempurnanya di zaman Utsman, karena butuh waktu. Siapa yang berani menyusun Al-Fatihah duluan, Al-Baqarah setelahnya? Dari mana mereka tahu itu? Rasulullah nggak pernah mengatakan Al-Fatihah surat pertama, Al-Baqarah surat kedua, nggak pernah. Itu semua berkumpulnya ahlu qiraah. Para sahabat yang baca, penghafal Quran, berkumpul. Bukan hanya baca penghafal Quran, para ahlu tafsir pun para sahabat berkumpul untuk menentukan apa yang dibaca Rasulullah. Kalau Rasulullah baca ini, biasanya setelah baca apa? Ayat ini biasanya letaknya di mana? Karena ada turun ayat 3 ayat. Tapi dalam surat tertentu. Bukan Al-Baqarah satu turun semuanya 1 sampai 200 lebih, enggak. Al-Baqarah turun berapa kali? Beberapa ayat, beberapa kejadian. Untuk menyusun itu semua, itu butuh orang-orang yang qurra, penghafal Quran untuk duduk. Ahlu tafsir untuk duduk. Untuk saling mengatakan, aku pernah dengar Rasulullah baca ayat ini sampai ayat ini. Oh, berarti ayat ini letaknya di sini. Setelah ayat yang ini. Aku pernah baca Rasulullah membaca surat ini setelah surat ini.
Oh berarti surat ini setelah surat ini. Dikaitkan lagi dengan cerita di dalamnya. Ini butuh waktu yang lama. Timbul pertanyaan, kalau begitu, susunan Al-Fatihah sampai An-Nas itu dari Allah kah atau dari para sahabat? Maka para ulama mengatakan yang mengumpulkannya para sahabat, tapi yang mengurutkannya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para sahabat mengurutkannya berdasarkan apa yang sering mereka dengar dari baginda Rasulullah SAW. Mereka nggak ngarang sendiri, mereka dengar dari Rasulullah. Oh ayat ini turun di sini, setelah itu ayat ini. Mereka gabungkan. Mereka musyawarah pada penghafal Quran. Maka susunan itu pun sebenarnya tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu proyek atau salah satu usaha yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin di zaman Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran. Yang akhirnya baru selesailah Al-Quran secara sempurna ya di zamannya Utsman. Baru ditulis lagi. Yang tadinya di pelepah-pelepah kurma, yang tadinya di batang-batang tulang, yang tadinya di atas kulit-kulit rusa, kulit-kulit kambing. Mereka dulu nggak punya kertas, mereka tulis semua di sana. Disatukan, setelah disepakati urutan suratnya, disepakati urutan surat dan ayatnya, barulah mereka tulis di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini salah satu kejadian juga yang sangat mengagumkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq mirip dengan meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq mirip dengan usia meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Jadi usia Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq itu beda cuma sekitar 3 tahun. Atau 2 tahun setengah. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, sebagian riwayat mengatakan terkena racun sebagaimana Rasulullah meninggal terkena racun. Karena ada sebagian ulama beranggapan Rasulullah meninggal karena diberikan racun. Bahkan sebuah riwayat Al-Harith pernah bersama Abu Bakar As-Siddiq dikasih potongan daging dan potongan daging ini disiramkan kuah untuk dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Harith. Maka ketika Harith dan Abu Bakar As-Siddiq memakan, Harith sudah bilang, ini ada racunnya. Kau akan mati di mana hari aku pun akan mati. Abu Bakar As-Siddiq kata Harith, kalau begitu coba angkat tanganmu. Dia mengecek, betul nggak ada racun. Cara mereka mengecek ternyata mereka angkat tangan. Ketika dia angkat tangan, dia nggak mampu angkat tangannya. Di situ kata dia, makanan ini ada racunnya. 15 hari setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq sakit. Sakitnya mirip seperti sakit Rasulullah. Panas yang tinggi lalu terjatuh. Ya. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal, ini poinnya lagi. Abu Bakar As-Siddiq sudah mewasiatkan kepada Umar bin Khattab agar Umar bin Khattab dia menjadi khalifah. Ada beberapa orang yang datang. Abu Bakar sudah memberikan, khalifah itu adalah penggantinya Umar bin Khattab. Ada beberapa orang yang datang ingin protes. Ingin protes kepada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jangan Umar lah. Umar itu orang terlalu keras. Umar itu begini, Umar itu begini. Sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, kesimpulannya, sampaikan kepada orang-orang di belakangmu bahwasannya aku tidak melihat orang yang terbaik dalam amal dan keimanan di sisi kalian semuanya sebagaimana Umar yang terbaik. Jadi keputusan Abu Bakar As-Siddiq ini nggak bisa diganggu gugat. Abu Bakar memutuskan Umar bin Khattab sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal sebagai khalifah. Maka meninggallah Abu Bakar As-Siddiq dalam sakitnya. Walaupun sebagian meriwayatkan enggak, itu sakit normal. Sebagian mengatakan itu adalah sakit yang diracuni. Sebagaimana Rasulullah pun dikatakan, sebagian mengatakan sakit normal, ada juga sebagian mengatakan itu adalah sakit yang diracuni. Dia meninggal, dikuburkan di samping kuburan sahabatnya, gurunya, nabinya Muhammad SAW. Ketika itu dia minta izin kepada Aisyah. Dan Aisyah pun mengizinkan. Aisyah mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq untuk dikuburkan pas di kamarnya Aisyah, di sampingnya Abu Bakar, di samping Rasulullah. Ketika masih ada kuburan Rasulullah dan kuburan Abu Bakar, Aisyah masih tinggal di kamar itu. Tinggal satu tempat tidur yang di situ Aisyah tidur. Sampai Aisyah mengatakan, ini memang kusisakan buat aku nanti. Tapi ternyata sebelum Aisyah meninggallah Umar. Dan Umar sudah meminta kepada Aisyah supaya dia dikuburkan di situ. Kata Aisyah, kalau bukan Umar yang meminta, aku tidak akan kuberikan. Tapi karena Umar yang meminta, tidak aku bisa menolaknya. Dikasihlah tempat itu yang satu-satunya yang Aisyah sudah sediakan untuk dirinya, ternyata diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum.
Meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu menjadi sebuah awal cerita baru untuk Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab di zamannya fokus kepada pelebaran kekuasaan kaum muslimin. Kalau di zaman Abu Bakar As-Siddiq tadi fokus untuk memperbaiki dan mengembalikan kaum muslimin kepada Islam sebenarnya. Allahu alam, sudah 1 jam pertemuan kita. Insyaallah di pertemuan akan datang kita nggak baca semua ya. Bagi teman-teman yang mau membaca sebagian kisah-kisah tadi, boleh baca di dalam buku Tarikh Khilafah. Tapi kita nggak baca semua sesuai dengan Tarikh Khilafah. Karena Tarikh Khilafah setelah itu membahas hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq, membawakan juga ucapan-ucapan Abu Bakar Siddiq tentang nasihat-nasihat, tentang bagaimana takut dia kepada Allah. Ya, saya rasa ini memang sangat bagus. Kalau kita baca sangat bagus. Tapi kita tidak membaca semuanya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita bisa masuk pertemuan akan datang tentang kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ada pertanyaan, tafadhol. Ya, tidak ada, kita cukupkan ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.